Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, Bu, ya. Yang menjawab salam kami dengan semangat, mudah-mudahan apapun permasalahan hidupnya Allah kasih jalan keluar, amin. Yang menjawab salam kami dengan semangat, mudah-mudahan yang ada sakit di dalam tubuhnya segera Allah sembuhkan, amin. Yang menjawab salam kami dengan semangat, yang belum bertemu jodoh, mudah-mudahan bertemu jodoh yang soleh atau solehah, amin. Yang menjawab salam kami dengan semangat, mudah-mudahan yang telah punya istri satu bertambah harmonis rumah tangganya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, khassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atimma alaina bi ni'matihi min hajin surya min hajil islam. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa balagha risalah wa nasaha li ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ketua Pengurus Masjid Nurul Iman Kepenghuluan Rantau Bais yang sama-sama kita hormati, Bapak Datuk Penghulu Kepenghuluan Rantau Bais beserta sekdes dan seluruh aparatur desa yang sama-sama kita hormati, orang tua kita, nenek mama suku nan tujuh yang sama-sama kita hormati, alim wal ulama, asatiz wal asatizah, guru-guru kita yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Siapapun yang berkumpul saat ini, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, nikmat beserta hidayah. Kembali kami ingatkan, tanpa rahmat dan nikmat kita lemah, tanpa hidayah hidup kita tidak akan terarah. Mudah-mudahan kita yang berkumpul saat ini
senantiasa menjadi hamba Allah yang istiqomah dan qanaah. Amin ya rabbal alamin. Sallu wa nusallim ala habibinal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta itu bukan hanya sekedar di lisan, tetapi wajib kita buktikan dalam perbuatan. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang kita cintai di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah, kami terharu dan merasa bahagia bisa bertatap muka dengan jamaah Masjid Nurul Iman dan pada umumnya masyarakat Desa Rantobais. Alhamdulillah, masjid ini kalau kita lihat megah dan mewah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang menyumbangkan, baik menyumbangkan pemikiran, tenaga beserta harta, Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang membangun rumah Allah sebesar sangkar burung, Allah akan membangun rumah untuknya di surga kelak. Kami berdoa dan mengajak kepada pengurus dan masyarakat, mudah-mudahan masjid ini bukan fisiknya saja yang megah, tapi kegiatan dan semarak keagamaan selalu hidup. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah, kami ingin masyarakat Desa Rantobais menjadi masyarakat yang selalu bahagia. Maka di awal pertemuan kami ini, kami ingin menyampaikan satu hadis sebelum kita masuk kajian kita tentang Isra wal Mi'raj. Dan hadis ini Bapak, Ibu, ayah, bunda, coba kita dengar, kita pahami, kita amalkan. Kenapa? Karena hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kunci kepada kita agar selalu bahagia. Bahagia bukan di dunia saja, tetapi bahagia di akhirat kelak. Sebelum kami sampaikan hadis ini, Bapak, Ibu, ayah, bunda, ada satu pertanyaan, tolong dijawab. Di mana letak kebahagiaan? Kebahagiaan itu di mana letaknya, bunda? Bu, kebahagiaan itu di mana letaknya? Kita harus tahu dulu letaknya, Pak, supaya kita tidak salah mencari kebahagiaan itu. Jangan sampai salah alamat. Kalau salah alamat, bagaimanapun kita mencari kebahagiaan, kita tidak akan bertemu dengan kebahagiaan yang sebenarnya. Kenapa Allah tidak meletakkan kebahagiaan pada harta? Karena tidak semua orang punya harta, Pak. Kenapa Allah tidak meletakkan kebahagiaan di rumah yang besar? Karena tidak semua orang memiliki rumah yang besar. Kenapa Allah tidak meletakkan kebahagiaan itu pada jabatan dan kedudukan? Karena tidak semua orang punya pangkat, Pak.
Jadi di mana letaknya kebahagiaan? Pernah enggak kita melihat ada orang hartanya banyak tapi tidak bahagia? Akan bertemu kita di permukaan bumi ini, Pak. Ada orang rumahnya besar, ada orang rumahnya kecil. Kalau Allah meletakkan kebahagiaan itu pada ukuran materi, berarti Allah tidak adil. Padahal Allah Maha Adil, Pak. Maka pertanyaannya, di mana Allah meletakkan kebahagiaan itu? Maka Allah meletakkan kebahagiaan itu, Bapak Ibu, Ayah Bunda, di hati seseorang. Maka ketika Allah curahkan kebahagiaan dalam hati seseorang, dia pasti bahagia walaupun materinya minim. Tapi kalau Allah tidak meletakkan kebahagiaan dalam hati seseorang, dia tidak akan pernah bahagia walaupun bergelimang harta. Kenapa Allah meletakkan kebahagiaan dalam hati? Karena semua orang punya hati. Jadi siapapun yang punya hati berhak bahagia, Pak. Ada dalam masjid ini yang tidak punya hati. Pak Rawi punya hati, Pak. Ustadz Fahrudin ada hati. Selagi ada hati, berhak untuk bahagia. Jadi kebahagiaan itu anugerah pemberian Allah yang terpancar di dalam hati manusia. Dan kebahagiaan itu kalau sudah Allah masukkan ke dalam hati manusia, Bapak Ibu, maka kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Kami bacakan satu hadis, Bapak Ibu. Ini oleh-oleh untuk masyarakat Rantau Bais. An Abdullah ibnu Abbas, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, arba'un, ada 4 perkara, man u'tiyahunna faqad u'ti khairad dunya wal akhirah. Siapa yang memiliki 4 hal ini, dijamin orang ini akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Maka 4 hal ini, Bapak Ibu, Ayah Bunda, harus kita miliki. Yang pertama, qalban syakira, hati yang bersyukur. Jadi kalau kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, pasti bahagia. Karena Allah tegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmat itu. Maka kata la azidannakum, tambah di dalam ayat ini dibahas oleh ulama tafsir, Allah tambah keberkahan dan jumlah. Jadi kalau sudah Allah tambah keberkahan dan jumlah, pasti bahagia, Pak. Nikmat yang kita dapatkan itu terasa sangat nikmat. Rumah yang kita miliki walaupun kecil terasa sangat nyaman. Kenapa? Karena Allah melimpahkan keberkahan di dalam rumah itu. Bagi siapa? Bagi orang yang pandai bersyukur. Wala in kafartum
Inna azabila syadid. Tapi siapa yang kufur, azab Allah sangatlah pedih. Jadi demi Allah, sebanyak apapun harta kita, kalau tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur, tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, walisanan zakiro. Siapa yang selalu berzikir, dimanapun dia berada, ingat kepada Allah, baik di kantor, di rumah, di kebun, di jalan, dimanapun dia berada, selalu ingat kepada Allah, maka pasti Allah masukkan kebahagiaan dalam hatinya, Pak. Kenapa? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah orang yang selalu ingat kepada Allah akan tentram hatinya. Kemudian yang ketiga, wa badanan 'alal bala'i sabira. Orang yang ketika ditimpa ujian pada dirinya pandai bersabar. Maka demi Allah, Bapak Ibu Ayah Bunda, siapa yang tidak memiliki sifat sabar, maka tertutup gerbang kebahagiaan itu. Karena kita tidak luput dari ujian dalam hidup ini. Kemudian wa zaujatun la tabaghi dzunuba fi nafsiha. Yang keempat kunci kebahagiaan itu, orang yang memiliki pasangan istri yang tidak mau ada hal-hal yang haram yang terjadi pada dirinya dan pada keluarganya. Artinya apa? Ketika punya istri yang menjaga dirinya dan pasangannya dari hal yang haram. Kalau ada empat ini pasti bahagia Bapak Ibu Ayah Bunda. Jadi kalau ada istri yang tahunya suami pulang bawa duit, hanya itu tahunya, tidak penting halal haram, nah, ini hilang satu kunci kebahagiaan. Kunci ini Bapak Ibu Ayah Bunda disampaikan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa di awal ini kami sampaikan kepada masyarakat Rantau Bais? Kami ingin masyarakat Rantau Bais selalu mendapatkan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu hakiki, Pak. Bukan di dunia saja, sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Ayah Bunda yang dirahmati Allah, berkaitan tentang memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mengambil hikmah dari peristiwa besar ini. Yang pertama, kami ingin mengajak Bapak Ibu Ayah Bunda untuk memahami kata hikmah. Kita kan selalu, Pak, hikmah acara ini, hikmah kegiatan ini. Sekarang kami ingin mengajak Bapak Ibu Ayah Bunda untuk memahami kata hikmah. Dan jadilah kita orang yang ahli hikmah, Pak. Kalau kita menjadi orang yang ahli hikmah, kita akan selalu membawa kebaikan dimanapun kita berada, Pak. Bahkan orang yang ahli hikmah, Bapak Ibu, dia akan bisa membawa kebaikan walaupun berada di tempat yang buruk. Ini luar biasanya ahli hikmah, Pak. Tapi kalau kita tidak menjadi ahli hikmah, bahkan kita akan membawa yang buruk walaupun berada di tempat yang baik. Contoh, kajian ini kan acara yang baik, tempatnya juga rumah Allah yang baik. Kalau tidak ahli hikmah,
pas pulang yang buruk kita bawa, Pak. Yang lengket di kepala kita, peci ustadz tuh miring. Itu aja yang ingat. Bahkan ada pula, ini pernah dengar kami, Bu, pas keluar dari masjid, ini ibu-ibu nih, kumpulan ibu-ibu menceritakan ketiak sebelah, ketiak teman yang sebelah bau. Itu yang diceritakan keluar dari masjid. Kenapa hal ini terjadi? Dia berada di tempat yang baik, di acara yang baik, tapi yang dia bawa pulang buruk. Karena dia tidak ahli hikmah. Maka menjadi ahli hikmah itu penting, Bapak Ibu Ayah Bunda. Dan orang yang hikmah mendapatkan kedudukan yang luar biasa di sisi Allah. Bahkan ada orang yang ahli hikmah, Allah jadikan nama satu surat dalam Al-Quran. Begitu mulianya ahli hikmah, Allah jadikan nama satu surat dalam Al-Quran. Surat apa tuh, Pak? Surat Luqmanul Hakim. Surat Luqman. Di ujungnya ditambah Al-Hakim. Karena Luqman ahli hikmah. Apa yang disampaikannya, apa yang diperbuatnya, apa keputusannya penuh hikmah, membawa kebaikan. Maka kami mengajak kepada Bapak Ibu Ayah Bunda, berusahalah kita menjadi ahli hikmah. Kemudian orang yang ahli hikmah, Bapak Ibu, orang ini hidup selalu husnuzon. Dia selalu berbaik sangka. Selalu berbaik sangka. Tapi orang yang tidak ahli hikmah, orang ini biasanya mengedepankan suuzon. Maka Bapak Ibu, inilah hikmah. Jadi, apa hikmah dari memperingati Isra wal Mi'raj? Agar kita bisa membawa kebaikan pulang dari kegiatan ini. Yang pertama, Bapak Ibu Ayah Bunda, ketahuilah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini peristiwa yang sangat luar biasa dan tidak bisa kita kedepankan akal. Kalau kita kedepankan langsung akal, sering orang mengatakan tidak masuk akal. Kok bisa satu malam Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik pula ke Sidratul Muntaha. Kalau di segi akal sulit diterima. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj ini harus kita kedepankan iman. Kalau sudah iman kita kedepankan, kita langsung yakin, Mbak. Muncul keyakinan. Makanya para sahabat dulu, Bapak Ibu Ayah Bunda, selalu mengedepankan keimanan. Apapun yang diberitakan oleh Allah dan Rasul, langsung yakin. Sami'na wa ata'na. Dulu kan tidak ada hukum, Pak. Hukum sesuai dengan hukum fikih itu belum dirumuskan. Kan ada hukum haram, wajib, mubah, makruh. Itu kan belakangan datangnya. Jadi para sahabat dulu, Bapak Ibu, yang tahu dia apa yang diperintahkan oleh agama Allah dan Rasul kerjakan. Itu saja yang mereka tahu. Kenapa bisa ini terjadi? Karena mereka mengedepankan iman. Karena sudah tertanam dalam diri mereka, apapun yang diperintahkan oleh Allah,
apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasul, kalau ditinggalkan larangan itu akan membawa kebaikan. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, kalau dikerjakan pasti membawa kebaikan. Itu saja yang ada, Pak. Kalau sekarang kan kita banyak pikir, bahkan muncul pertanyaan yang tidak sewajarnya kita tanyakan. Contohnya, Allah mengharamkan babi, jelas ayatnya. Tapi karena mengedepankan akal, muncul pertanyaan, kenapa babi diharamkan? Muncul pula lah ahli peneliti, diceklah di daging babi itu banyak cacing pita, bisa memudaratkan. Maka karena itulah babi itu haram. Kemudian setelah itu muncul pula dokter paling hebat katanya, Pak, bisa membasmi cacing pita di dalam babi. Ujung-ujungnya kan jadi halal. Ini bahaya. Makanya Bapak Ibu Ayah Bunda, dalam permasalahan agama ini ada masanya kita mengedepankan keimanan. Maka dalam peristiwa yang sangat luar biasa Isra wal Mi'raj ini, kalau kita kedepankan keimanan, karena di awal ayat subhanallazi asra bi'abdihi laila, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bapak Ibu Ayah Bunda yang dirahmati Allah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini? Sebelum terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi banyak mendapatkan ujian dan cobaan. Jadi Nabi sangat sedih, Pak. Orang yang dia cintai meninggal dunia. Orang yang siap sebagai benteng untuk berdakwah juga meninggal. Jadi Nabi sangat sedih karena begitu banyak ujian dan cobaan yang datang. Kemudian tekanan kaum kafir Quraisy semakin kuat. Tekanan kaum kafir Quraisy semakin kuat. Artinya apa? Begitu banyak permasalahan, begitu banyak ujian, maka untuk menghibur Nabi tersebut, datanglah peristiwa yang disebut dengan Isra wal Mi'raj. Berjalan rihlah dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha, bertemu Allah. Apa hikmah yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Maka hikmah yang bisa kita ambil ketika kita mendapatkan permasalahan dalam hidup, maka kita harus berjalan dari masjid ke masjid, cari rumah Allah dan mengadulah kepada Allah. Karena Allah tempat yang paling baik untuk mengadu. Kami yakin di sini Bapak Ibu tidak satu pun kita luput dari namanya masalah. Maka kami selalu menyampaikan al-hayah tungkilul mas'alah ilal mas'alatil ukhra. Hidup itu perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Yang kaya pasti ada masalah dalam hidupnya. Orang miskin pasti ada masalah dalam hidupnya. Bujangan pasti mendapatkan masalah dalam hidupnya. Yang sudah menikah pasti ada masalah. Yang punya anak
pasti ada masalah. Yang tidak punya anak juga ada masalah. Yang bekerja pasti ada menemukan masalah dalam pekerjaannya. Yang pengangguran juga masalah. Artinya apa? Kita tidak pernah luput dari namanya masalah. Maka kalau kita mendapatkan masalah dalam hidup, carilah Allah, mengadulah kepada Allah. Datang ke rumah Allah. Ini akan menghibur kita, Pak. Akan membuat hati kita tenang. Kemudian Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Karena Allah sebaik-baik tempat mengadu. Hari ini coba kita lihat. Asal ada masalah dalam hidupnya, update status. Percayalah Bapak Ibu Ayah Bunda, kalau kita mengadu kepada makhluk, makhluk itu banyak kekurangannya, Pak. Boleh jadi tempat kita mengadu tadi, makhluk tempat kita mengadu tadi lebih berat pula masalahnya daripada yang kita adukan. Jadi permasalahan apapun dalam hidup, cari masjid. Sujud, mengadulah kepada Allah. Cucurkan air mata kita di sejadah, jangan cucurkan air mata kita di sosial media. Sifat manusia Bapak Ibu, ya. Kalau kita mengadu tentang permasalahan, di depan kita kadang-kadang bercucuran air matanya, Pak. Tapi pas di belakang kita, dia ceritakan masalah kita dengan tertawa. Kenapa ini terjadi? Karena kita salah tempat mengadu. Jadi Nabi Muhammad SAW, seberat apapun ujiannya, ada satu perjalanan. Ini juga hidayah dari Allah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah yang pertama Bapak Ibu Ayah Bunda dari peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hikmah yang kedua, di dalam ayat ini minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ada satu pertanyaan. Ada apa dengan Masjidil Aqsa? Hikmahnya Bapak Ibu Ayah Bunda, kita harus memberikan perhatian kepada masjid-masjid Allah. Apalagi Masjidil Aqsa saat ini. Makanya Bapak Ibu Ayah Bunda, permasalahan Masjidil Aqsa itu bukanlah tanggung jawab masyarakat Palestina saja. Tetapi permasalahan Masjidil Aqsa itu tanggung jawab umat Islam sedunia. Tanggung jawab umat Islam sedunia. Jadi kita harus memberikan perhatian khusus. Kalau ada di dalam diri kita beranggapan itu kan urusan Palestina, urusan umat Islam di Palestina saja. Kalau ada perasaan seperti itu dalam hati kita Bapak Ibu, ini iman kita bermasalah. Bukankah Allah tegaskan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Selagi satu iman dengan kita, itu saudara kita. Ini ada sangat penting rasanya kami sampaikan berkaitan tentang Palestina.
khususnya Masjidil Aqsa, karena di dalam Isra wal Mi'raj ini ada kata Masjidil Aqsa, kiblat pertama tuh Pak. Bahkan dalam hadis la tusyaddur rihal, jangan kalian bersusah payah melakukan perjalanan illa kecuali menuju 3 masjid. Kalau 3 masjid ini boleh bersusah payah Pak, jual kebun boleh. Kalau ada kebun luas jual sebagian. Kalau untuk berjalan ke 3 masjid ini boleh. Artinya apa? 3 masjid ini penting. Ada satu riwayat Bapak Ibu, coba dengar baik-baik. Jika kalian tidak mau memperjuangkan agama Allah, Allah akan ganti kalian dengan generasi baru yang akan mau memperjuangkannya. Islam itu pasti menang, Pak. Islam itu pasti menang. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak menghancurkan Israel itu seperti Allah menghancurkan tentara gajah? Kan mudah bagi Allah. Berapa besar tentara gajah saat itu ingin menghancurkan Ka'bah? Allah utus burung ababil yang kecil membawa batu yang kecil dari api neraka, habis semuanya, Pak. Kan mudah bagi Allah. Kenapa Allah tidak melakukan hal itu sama untuk Masjidil Aqsa? Karena Allah ingin melihat mana umat Islam ini yang mau memperjuangkan agamanya. Jadi ingat Bapak Ibu, jika kita tidak mau memperjuangkan agama Allah, Allah akan ganti kita dengan generasi baru yang akan mau memperjuangkannya. Macam-macam cara Allah menggantinya, Pak. Datang banjir besar, habis. Muncullah generasi baru nanti. Pertanyaannya, jawab di dalam hati kita, Pak. Kita mau termasuk orang yang memperjuangkan agama Allah kah? Atau dicap oleh Allah sebagai generasi yang cuek terhadap agama Allah? Tinggal kita pilih. Tinggal kita pilih. Maka Bapak Ibu, Ayah Bunda, permasalahan Masjidil Aqsa itu permasalahan umat Islam sedunia. Bukankah persaudaraan dalam Islam itu al-wihdatul islamiyah kamasalil jasad? Persaudaraan umat Islam itu seperti sebatang tubuh. Sakit kaki Pak, matu no bisa tidur no. Sakit telingung, kaki no ndak boleh jalan ke mall no. Tapi yang kalau sakit telingungnya bongang-bongang diajak ke mall enggak? Enggak ada. Itulah persaudaraan dalam Islam. Ibaratkan sebatang tubuh. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu kita cuek terhadap saudara-saudara kita disakiti, apalagi berkaitan dengan masjid, tempat suci, ada bermasalah dengan iman kita. Maka Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, ingat, subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, dari memperingati Isra wal Mi'raj. Kalau soal perjalanan Nabi, kami ada melihat video kemarin di Rantau Bais ini tak buat lomba apa, ada cerita perjalanan Isra wal Mi'raj sampai ke langit ini jumpa malaikat ini, ke langit ini sampai jumpa malaikat ini insya Allah udah biasa kita dengar. Hikmah yang ketiga Bapak Ibu dari memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ada satu ibadah yang langsung dijemput oleh Rasul, sedangkan ibadah yang lain itu diperintahkan melalui pelantara, Pak. Perintah yang lain itu melalui pelantara, tapi ada satu perintah langsung dijemput. Kalau langsung dijemput, Bapak Ibu, berarti ibadah ini memiliki nilai khusus. Apa ibadah itu, Pak? Sholat. Kalau puasa, turun ayat melalui malaikat Jibril. Tapi berkaitan tentang sholat, langsung dijemput. Biasanya kalau sesuatu hal langsung dijemput, itu bukan hal yang biasa, Pak. Kalau tamu juga seperti itu. Kalau udah dijemput, pas datang disambut dengan robana, kami tidak pula disambut dengan robana tadi. Rantau Bais ini kan ibunda-ibunda kan suaranya merdu-merdu. Kalau langsung dijemput berarti memiliki nilai khusus. Ada apa dengan sholat? Maka Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah, yang pertama, udah jam 10 Pak Udin. Yang pertama, sholat itu kunci dari segala ibadah. Bu, kalau donga kata kunci, apa yang terbayang? Apa gunung kunci, Bu? Kunci apa fungsinya? Untuk membuka. Kalau gembok, untuk mengunci. Iya, Pak Roy. Artinya apa? Demi Allah, tidak akan terbuka amalan lain kecuali dengan sholat. Tidak akan terbuka amalan yang lain, Pak. Makanya di akhirat kelak, amalan yang pertama kali dihisab, sholat. Iza soluhat, apabila baik sholatnya, dijamin baik amalan lainnya. Tapi kalau seandainya sholatnya tidak baik, itu udah dijamin amalan lainnya tidak akan baik, Pak. Kenapa? As-sholat miftahul ibadah. Sholat itu kunci dari ibadah. Tidak terbuka amalan lain, Pak. Kan ada orang sama orang baik atau sama orang lain berbuat baik gitu. Semua orang mengatakan dia baik, tapi tidak sholat, kebaikannya akan dipertanyakan, Bapak Ibu. Jadi sholat itu kunci. Yang kedua, sholat itu imad, tiang agama. Masjid ini baru bisa berdiri kokoh, Bapak Ibu, ayah bunda, karena ada tiangnya. Man aqomaha aqomaddin. Siapa yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah merobohkan agamanya. Ada pertanyaan, kenapa umat Islam hari ini lemah, Bapak Ibu? Padahal jumlah kita banyak. Kalau dari segi jumlah kita paling banyak, tapi kenapa lemah? Karena kita tidak menegakkan tiangnya. Karena banyak kita mengabaikan tiangnya. Kami selalu kasih contoh, Bapak Ibu ayah bunda, perang Badar jumlah kita berapa? 310, 315.
Jumlah musuh saat itu berapa? 1000. Kenapa umat Islam bisa menang saat itu? Karena mereka memperhatikan tiang. Sholat 5 waktu, sholat sunat, sholat tahajud, mencucurkan air mata, maka muncullah yang disebut dengan kuwatan ilahiyah, pertolongan Allah datang. Kita lihat di Palestina, Bapak Ibu. Kalau dari segi jumlah, dari segi alat perang, melawan Israel yang raksasa, kan menurut kita mudah merampas Palestina itu. Tapi dari dulu sampai sekarang belum murni bisa dirampas. Berita yang keluar, masyarakat Palestina yang kalah terus, yang banyak mati itu Pak, itu masyarakat biasa. Seharusnya perang kan tentara sama tentara, masyarakat biasa. Tapi pas diberita, karena informasi mereka kuasai, kalau kami langsung mendapatkan informasi dari orang Palestina langsung. Dan waktu itu berada di Mesir, informasinya jelas. Dulu mereka berpidato, Bapak Ibu, kasih waktu 3 minggu untuk merebut Gaza. Habis 3 minggu, tambah 3 bulan. Tidak juga bisa direbut. Kenapa mereka bisa kuat, Pak? Senjata apa adanya, jumlah sedikit. Karena ternyata Bapak Ibu, tentara Hamas itu, mereka pada umumnya hafal Quran, sholatnya terjaga. Maka itulah yang disebut dengan kuwatan ilahiyah. Video-video dulu coba lihat Bapak Ibu di Israel itu. Orang Israel yang ditahan oleh Hamas, bertanya, siapa tentara kalian yang berbaju putih itu? Padahal Hamas tidak ada bajunya yang putih, Pak. Kenapa? Karena bantuan Allah datang. Kenapa? Karena hubungannya kepada Allah selalu baik. Selalu menegakkan tiangnya, Pak. Makanya ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalah ibaduddin. Salat itu tiang agama. Maka kami yakin Bapak Ibu Ayah Bunda, kalau seandainya masyarakat desa Rantobais memperhatikan tiang ini, mendirikan tiang ini, mulai dari orang tua dan generasi, kami yakin masyarakat Rantobais akan menjadi muslim dan muslimah yang berkualitas dan kuat. Kemudian ada apa dengan sholat? Ternyata sholat ini Bapak Ibu jelas menjadi benteng bagi diri kita, bagi diri anak cucu kita, agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, kenapa kok susah mengajar anak kita? Kenapa kok susah mengatur anak kita? Kok anak kita kalau diajak kebaikan payah, tapi kalau hal-hal yang buruk cepat?
karena kita tidak membenteng diri anak kita dari kecil dengan sholat. Itu Pak. Tapi kalau kita tanya kenapa anak si anu jahat, kita selalu menyalahkan anak tetangga. Karena anak tetangga itulah mengajak anakku. Itulah yang disebut kalau yang Minang gajah di pelupuk mata itu nampak awak tu. Tapi kalau seandainya tungia bahasa awak lah, tungia di sebuah sungai kan nampak awak. Kalau kesalahan yang copek nampak awak Pak. Tapi kesalahan awak itu nampak tu. Jadi yang membuat anak kita sulit diatur karena tidak kita benteng mereka dengan sholat Pak. Coba kita bayangkan, kalau anak kita dari kecil diajar sholat, dari rumah ke masjid, dia akan bertemu dengan orang yang di masjid. Dan dia berada di tempat yang baik, bertemu orang baik, maka akan menjadi orang yang baik. Jadi benteng Pak. Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau ada pertanyaan, dia sholat tapi tetap melakukan kemungkaran, keburukan, berarti kualitas sholatnya harus diperbaiki. Makanya ayat ini memerintahkan aqimis sholat, dirikanlah sholat, bukan kerjakan sholat, bukan asal kerja. Kalau dirikan, ya, mendiri sesuatu, mendiri satu bangunan, itu diawali dengan fondasi. Ya. Bukan asal mendirikan, bukan asal mengerjakan. Dan kualitas sholat itu pun harus semakin ditingkatkan. Maka Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah, sholat itu sebagai benteng di dalam diri kita dan di dalam diri anak-anak kita agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Manusia ini Bapak Ibu ada dua unsur. Yang pertama jasmani, yang kedua rohani. Jawab dengan jujur. Mana kita lebih mementingkan kebutuhan jasmani atau rohani? Kalau seandainya Bu di rumah isi kulkas kosong, 4 sehat 5 sempurna tidak ada, pasti sedih. Itu kan kebutuhan jasmani Pak. Tapi kadang-kadang kita cuek dengan kebutuhan rohani. Kami selalu ingatkan Bapak Ibu, khususnya kepada orang tua, demi Allah Bapak Ibu, lebih bermanfaat orang jasadnya lemah, rohaninya kuat, daripada orang yang rohaninya lemah, jasadnya kuat. Tapi kan Islam mengajarkan kuat kedua-duanya. Kalau dapat kuat jasad, kuat rohani. Tapi demi Allah, lebih bermanfaat seseorang jasadnya lemah, tapi rohaninya kuat. Kami kasih contoh Pak. Syekh Yasin di Palestina itu lumpuh kakinya. Tapi ada pengumuman dari orang Israel, siapa yang berhasil membunuh Syekh Muhammad Yasin dikasih upah yang sangat besar. Kok orang kakinya lumpuh, lemah fisiknya, kok menjadi orang paling ditakuti? Walaupun lemah fisiknya Pak, tapi rohani Syekh Muhammad Yasin hidup, menjadi orang kuat. Dosen kami di Al-Azhar Mesir Bapak Ibu, ada yang lumpuh kakinya, tapi menjadi dosen, profesor doktor. Ketika berdiri di depan, dari bawah tuh Pak,
Sana kan kampusnya bertingkat-tingkat. Dari bawah mahasiswa udah berebut untuk mengangkat kursi rodanya. Begitu mulianya orang ini. Padahal kakinya lumpuh. Ada yang buta menjadi dosen kami, Pak. Walaupun buta matanya, tapi mata hatinya terbuka. Artinya apa? Rohaninya hidup, Pak. Jauh lebih bermanfaat. Daripada orang yang jasadnya kuat, rohaninya mati. Maka kekuatan jasadnya itu akan menebarkan kerusakan di mana dia berada. Maka jangan abaikan kebutuhan rohani kita, Pak. Kebutuhan rohani anak-anak kita jangan diabaikan. Kalau kebutuhan jasad jelas 4 sehat, 5 sempurna. Kalau kebutuhan hati, ibadah kepada Allah, salat, baca Quran, zikir. Ini kebutuhan rohani agar kita menjadi orang yang berkualitas. Ya, maka kami ulangi Bapak Ibu, kami pernah mendengar satu muhadarah disampaikan oleh Syekh Muhammad Hasan saat itu di Iskandaria, Mesir. Ini khusus untuk orang tua. Qad ajaban kasirum minan nas hum yabkuna iza kana mat jasaduh. Kami ulangi. Qad ajaban kasirum minan nas hum yabkuna iza kana mat jasaduh. Sungguh sangat aneh kebanyakan manusia, mereka menangis apabila mati sebahagian tubuhnya. Kalau jasadnya Pak diserang stroke, tangannya tidak bisa bergerak sebelah, nangis. Kalau kakinya lemah sebelah, nangis. Walakinna qalilum minhum yabkuna iza kana mat qalbuh. Tetapi sedikit di antara manusia itu menangis kalau hatinya mati. Fa'lam iza kana mat qalbuh, ketahuilah apabila seseorang hatinya mati, kamasalil mayyit yamsi 'alal ardh. Mereka itu tidak ubah seperti mayat yang berjalan di permukaan bumi ini, Pak. Artinya apa? Berarti hati ini, rohani ini sangat penting. Jadi kalau rohani kita mati, kita ibarat jasad yang berjalan di permukaan bumi. Orang mati yang berjalan. Kalau sudah rohani kita mati. Qad ajaban kasirum minan nas hum yabkuna iza kana min auladihim la yuqbalu minal amal. Sungguh sangat aneh kebanyakan orang tua. Mereka menangis kalau anaknya tidak diterima kerja. Kalau anak kita tidak diterima kerja, Pak, gelisahnya luar biasa. Kita cari jalan bagaimana tetap bisa dapat kerja. Gigih kita. Walakinna qalilun minhum yabkuna iza kana min auladihim taraku shalah. Tetapi sedikit di antara orang tua itu menangis kalau anaknya meninggalkan sholat. Betul, Bu? Bu, kalau anak kita Indo ditimung koju do gelisah wa. You know, Bu? Indo lulus sekolah do gelisah wa. Tolok awak mati-matian bapu cawonyo anakku masuk kojo. Sampai kadang-kadang halal haram nomor sekian. Padek gelisah wa. Tapi kalau anak awak meninggalkan semayang, dai ndo awak segelisah itu. Kalau anak-anak awak Indo membaca buku matematika, Indo membaca buku fisika, Indo membaca buku sekolah,
Ibu-ibu cerewet tu, baculah nak, bekono naik kelas do. Orang sampai 5 minit lagi, awak ingat kan balik baculah nak, bekono naik sekolah do, naik tingkat do, dapat ujian do. Tolong awak buat 100 kali bulan tu pak. Menyobikkan itu. Tapi kalau anak Indo baca Quran secerewet itu dah kita. Ini bukti Bapak Ibu. Kadang-kadang kebanyakan orang tua lebih sibuk memperhatikan kebutuhan jasad daripada kebutuhan rohani. Maka lahirlah anakku tumbuh besar jasadnya besar, tapi rohaninya lemah. Maka ia akan berjalan menjadi orang yang lemah. Makanya umat Islam ikulah Pak kini di akhir zaman. Jumlah banyak, tapi kata Nabi, kausa Israel tidak ubah seperti buih. Tahu ibu buih? Kalau ibu nengok buih di pinggir laut atau di sungai, yang terbayang pertama apa? Jumlahnya banyak. Lu sanggup buat menghitung buih itu, Pak? Kalau awak nengok buih, yang terbayang awak jumlahnya banyak. Yang kedua apa yang terbayang, Pak? Lemah, terombang ambing, datang aui hanyut, datang ombak pecah. Ya. Jadi jumlah banyak, tapi lemah. Apa penyebabnya, Pak? Karena tidak memperhatikan tiang. Dan tidak kita pagar dengan solat. Sehingga rohani anak awak menjadi rohani yang lemah. Kemudian Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat ditegaskan, solat itu bisa menjadi kartu lambang yang membedakan awak dengan orang kafir itu solat, Pak. Al-ahdu bainana wa bainahumus sholah. Faman tarokaha faqad kafar. Yang membedakan antara umat Islam dengan tidak muslim itu sholat. Siapa yang meninggalkannya jatuhnya di dalam kekafiran. Muncul pertanyaan gara hadis itu, Pak, asal meninggal semayang yang kafir. Apa yang dikeluarkannya? Hadis tadi. Jangan mudah menyebut yang kafir, Pak. Dari pula hadis riwayat yang lain, siapa yang menuduhkan kekafiran kepada ahli kiblat, siapa yang mengkafirkan ahli kiblat, maka kekafiran itu akan kembali kepada dirinya. Jadi lu boleh awak mengkafirkan ahli kiblat doh. Tapi hadis tadi kan joleh. Yang membedakan awak dengan uyang itu semayang. Siapa yang meninggalkan semayang, kafirlah inya. Maka dijelaskanlah oleh ulama hadis. Uyang yang meninggalkan semayang. Imam Ahmad kan pernah ditanya tuh, Pak. Bagaimana menurutmu hai imam? Inyo muslim. Tapi nyetoi meninggalkan semayang. Toih lainnya bermaksiat. Maksud bermaksiat toih berbuat dosa. Tak apa-apa lah, tak mencuri, tak apa-apa. Apakah bisa yang itu disobek kafir? Apa jawab Imam Ahmad, Bapak Ibu, ayah bunda? Tak boleh. Orang itu asi. Orang itu ahli maksiat, tak boleh disebut kafir. Karena kalau kafir itu dah keluar dari agama, Pak. Halal darahnya.
Jadi yang tu baru bisa disebut pelaku maksiat. Pintu taubat Allah masih terbuka. Maka apa maksud hadis tadi? Al-ahdu bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan umat Islam dengan non-muslim itu salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka kufurlah dia. Maka ditegaskan oleh ulama hadis, siapa yang meninggalkan semayang dan inyo berkeyakinan semayang itu tidak wajib, inyo ingkari kewajiban semayang itu, solat itu baru bisa jatuh kepada kekafiran. Tapi kalau meninggalkan semayang karena maleh, ya, ulun bisa dijatuhkan kepada hukum kafir tadi. Karena pintu taubat Allah selalu terbuka. Inilah Bapak Ibu Ayah Bunda butuh pemahaman bagi kita. Bapak Ibu Ayah Bunda yang dirahmati Allah, malam semakin larut. Ya. Mungkin inilah sedikit dari hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Dari begitu banyaknya hikmah-hikmah lain yang tidak sempat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagai penutup Bapak Ibu, kami sebenarnya grogi untuk tampil di Masjid Nurul Iman ini, khususnya Desa Rantau Bais. Karena Desa Rantau Bais ini ustadznya udah banyak ya Pak Roy. Nah, yang tamat pesantren kan udah banyak. Nah. Kemudian imamnya bagus-bagus. Makanya Pak Ketua, kami disuruh imam bukan karena suara kami tidak bagus. Kalau bilang tidak bagus kurang bersyukur lah ya Pak Ijo. Karena ada suara yang lebih bagus. Artinya apa? Anak Rantau Bais ini Bapak Ibu Ayah Bunda, ya, kami yakin nih kalau yang imam-imam nih kami lihat makhrijul hurufnya didukung dengan suaranya. Kalau kami suara kami ya apa adanya aja Pak. Makanya dulu waktu SD asal ada pelajaran kesenian paling takut kami itu Pak. Karena irama nyanyi semuanya kami ubah dengan irama sendiri. Tapi orang ada memiliki suara bagus, bacaan bagus. Ya. Ini dimiliki oleh masyarakat Desa Rantau Bais. Maka kami berharap Bapak Ibu jaga. Kami yakin kalau ini berangkat keluar, ini akan dipakai. Jadi kami lihat masyarakat Desa Rantau Bais ini, anak-anak kita, tamatan dari pesantren itu banyak. Kami lihat tamatan dari Langkat banyak. Kemudian tamat kuliah sarjana juga banyak di kepenghuluan Rantau Bais ini. Maka kami berharap mudah-mudahan adik-adik kami tetap bisa bekerja sama untuk membangun desa kita ini Bapak Ibu. Jangan kita terfokus dengan fisik. Dan kami perlu tegaskan, kami walaupun tinggal di Pekanbaru, ya kami punya istilah untuk diri kami pribadi Pak, walau kana jasaduna mutaba'idan, walakinna qalbuna mutaqarriban. Walaupun jasad kita berjauhan, tapi hati berdekatan. Ada juga orang Pak jasadnya berdekatan, hati berjauhan. Ada. Kami ingin orang tua, khususnya orang tua, kemudian nenek mama suku nan tujuh sebagai orang tua kepenghuluan Desa Rantau Bais, kemudian kepada pimpinan desa, tolong tegas dalam hal masalah obat terlarang
yang berbentuk narkoba di desa ini. Rusak, Pak. Demi Allah pasti rusak. Harus ambil tindakan tegas. Kalau ada anak kemenakan, dipanggil, disidang. Kalau dibiarkan Bapak Ibu rusak sampai ke cicit-cicit kita. Kami pernah membaca satu buku yang dikarang oleh Nasih Unwan. Judul bukunya Daurus Sabab fi Hamli Risalah Islam. Peran pemuda dalam mengemban amanah Islam. Jadi musuh Islam itu Bapak Ibu, dia memiliki senjata yang sangat ampuh merusak generasi umat Nabi Muhammad. Senjatanya tidak rudal, Pak. Kalau rudal itu mudah ditangkis. Apa senjata yang dipakainya, Pak? Al-ka'su wal khamru wal ghina taj'alu li harbi ummati Muhammad. Ada 3 hal, gunakan 3 hal ini sebagai senjata untuk melumpuhkan umat Nabi Muhammad. Karena 3 senjata ini lebih ampuh dibandingkan 1000 peluru. Apa 3 senjata itu, Pak? Yang pertama al-ka'su. Apa itu al-ka'su? Buat generasi umat Nabi Muhammad itu gila dengan penghargaan dan trofi. Kalau udah gila dengan penghargaan, jadi tujuan dia berbuat bukan karena Allah lagi. Artinya apa? Jauhkan mereka dari tujuan. Kalau sudah jauh dari tujuan, Pak, rusak. Berbuat baik tujuannya supaya dipuji. Belajar Quran supaya dapat piala. Apakah salah musabaqah tilawatil Quran? Tidak salah. Yang salah itu menjadi tujuan. Belajar Quran tujuannya supaya dapat penghargaan, itu salah. Tapi kalau dia belajar mencari keredoan Allah, ikut dia musabaqah, dapat hadiah, kan bagus. Makanya inilah istilah Bapak Ibu, apabila kita menanam padi, rumput pasti ikut tumbuh. Apabila kita menanam rumput, sampai hari kiamat padi tidak akan tumbuh. Kalau keredoan Allah yang kita cari, hadiah dunia pasti dapat, pujian orang pasti dapat, Pak. Berarti kita menanam padi. Tapi kalau pujian orang yang kita cari, nanam rumput, sampai hari kiamat padi tidak akan pernah tumbuh. Ini satu senjata orang itu, Pak. Makanya banyak orang-orang barat tuh mengasih penghargaan sekarang. Sampai ke presiden-presiden di luar sana, coba kita lihat dapat penghargaan dari negara yang mayoritas tidak muslim. Ini senjata yang pertama. Wal khamru, senjata yang kedua itu minum minuman keras. Ini paling bahaya, Pak. Apa yang disebut dengan khamar? Setiap yang memabukkan. Kan sekarang ada pertanyaan, dalam Quran tidak ada ekstasi, tidak ada whisky, tidak ada apa lagi namanya, ganja. Maka arti dari khamar itu, Pak, setiap yang memabukkan itu termasuk khamar. Maka kata Nabi, haramun qalilun wa katsir. Haram dikonsumsi baik banyak ataupun sedikit. Itu kata Nabi. Jadi mau permen namanya, mau ekstasi namanya, inek namanya, itu tergolong khamar. Coba kalau kita lihat bahasa khamar itu, Pak. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton. Coba garis bawahi, rijsun min amali syaiton. Sesungguhnya khamar, judi, menyembah patung, mengundi nasib,
itu najis. Berarti kalau najis kan menjijikkan, sangat kotor perbuatan itu. Min amali syaitan, dari perbuatan setan. Jadi apa artinya Pak? Orang yang sudah terpengaruh dengan ini, ketika dia hadir di tengah-tengah masyarakat membawa kekotoran. Kemudian amalannya, perbuatannya seperti setan. Kenapa? Karena khamar itu merusak, ekstasi itu, ganja itu merusak akal sehat. Apabila telah rusak akal sehat generasi umat Nabi Muhammad, demi Allah dia hadir akan membawa kerusakan. Jadi kami heran Pak, di desa ini kita punya nenek mama, harus tegas. Hukum desa bisa kita pakai. Kalau perlu, ya, kita panggil anak itu, kita panggil orang tuanya. Dan ini harus kita lakukan Bapak Ibu. Kalau enggak, rusak. Kalau udah terpengaruh generasi kita dengan obat terlarang ini Bapak Ibu, makanya ancaman masalah khamar itu kan berat. Pabrik khamar, tukang membawa gelas, tukang menghidangkannya, ya kan? Tukang menengoknya pun, tukang menjualnya, finnar, kan neraka ancamannya. Yang susah siapa Pak? Susah awak. Aku dah nyampai, aku nak diundang lihat nak ini tonton duduk. Pontian aku sampaikan. Karena Pak moderatnya luar biasa pada tuh. Demi Allah luar biasa. Miko sibuk yo. Sawit hilang kono ninja, sibuk Miko. Amiko pagalah sawit tu. Dengan kawat bedui sampai ke langit naon. Ibu ku tanya sama ibu, kalau masjid ko bocor, yang ibu kojo kan apa? Melap air di lantai. Kalau ibu kojonya melap air di lantai, isu hujan lap balik, hujan lap balik. Dia pakai selesai tu. Kenapa? Akar masalahnya kan atuk yang bocor Pak. Jadi yang meninja sawit, yang mencuri ayam, itu penyakit dari itu tuh Pak. Bapak caunya dapet barang candu model itu tuh model itu. Hah? Kota Impak Masjid Nurul Iman. Harus tegas. Kusabian sama awak ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin, kalian akan diminta pertanggungjawaban atas segala kalian pimpin. Atau kusobik balik, kan daya awak punya sifat model itu. Kan lo anak awak do, anak uyang tunya, yang penting do anak awak do. Mohon maaf Bapak Ibu. Menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya wajib. Orang melakukan kejahatan dapat dosa. Orang yang membiarkan kejahatan juga dapat dosa. Apa bedanya? Kenapa seperti itu? Allah tegaskan dalam Al-Quran. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan dosa. Karena akibatnya mati lo metgo. Karena akibat dari dosa itu Allah timpakan bukan kepada si pelakunya saja, tapi sedesa aku akan dapat akibatnya. Iku ayat Pak. Ayat go. Kalau kata aku boleh ibu Indo percaya.
Iku kata Quran. Kami ulangi balik ingat ya. Itu makanya aku sobek tadi. Uyang membuat dosa, inya dapat dosa. Awak yang membiarkan tahu awak itu, tapi awak biarkan. Awak dapat dosa. Apa bedanya? Uyang yang mengojokan dengan uyang yang membiarkan sama-sama dapat kojo. Sama-sama dapat dosa. Kena cocok matnya sama kualitas masjidnya tu. Dari awal tadi, ya, dari awal tadi mbak Udin. Atau dari yang di belakang tukang buta, apa pak? Hah? Ya. Aku dari awal tadi mat kau dah lain yang suruh. Nak balik aku copet. Iya. Bahaya nak mat putih kau pak. Kalau aku menyampaikan hukum Pak Datuk, tidak boleh. Pas tidaknya mati mat bolehnya hidup. Dah bercerita ni Ustaz Irul lain lah yang ku boleh katanya. Padahal mat tadi tidaknya putih. Bolehnya men terdongang. Itu bahayanya kalau mat ku bu. Kami ulangi ingat ayatnya kau ya. Kami ulangi ingat ayatnya. Wattaku fitnatan. Minkum khosok. Takutlah kalian akan dosa. Allah akan menimpakan azabnya bukan kepada si pelakunya saja, tapi orang di sekitarnya akan mendapatkan akibatnya. Akan mendapatkan akibatnya. Coba tengok hadis ya. Man ro'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi fa in lam tastati' fa bi lisani fa in lam tastati' fa bi qalbi wa zalika adamul iman. Apabila kalian melihat kemungkaran, robah dengan tangan. Apa maksud tangan itu? Kalau kalian memiliki kekuasaan, gunakan kekuasaan kalian. Kalian seorang ayah punya kuasa atas anak kalian. Kalian Pak RT punya kuasa atas masyarakat kalian. Pak RW, Pak Kampus, nenek mama punya kekuasaan. Selagi punya kekuasaan kepala desa, Pak Camat, Pak Bupati, sampai lengkap seluruhnya punya kekuasaan. Gunakan kekuasaan untuk merubah. Kalau awak ini punya kekuasaan, gunungkan lisan awak untuk menyampaikan kepada penguasa lain. Gunungkan lisan awak untuk menyampaikan kepada penguasa lain. Indonesia sanggup pakai kekuasaan Indonesia, pakai lisan Indonesia yang terakhir apa? Pakai hati. Apa maksudnya pakai hati, Pak? Ini nyaman awak daripada sakit hati awak terhadap maksiat itu terjadi. Lu pernah ibu awak tapi kalau seandainya pernah ibu awaknya pengaruh sama awak yang konten itu anak awak kalau model itu sifat awak berarti sama hati itu awak sanggup mencegahnya Pak. Uyang yang mencegah dengan hati wazalika adabul iman. Itulah selemah-lemah iman. Berarti kalau dengan hati awak yang lemah iman awak. Kalau Indo bisa awak coba dengan hati awak diam-diam nyawa, ya. Indo masuk ke kamu bawa apa pun tinggal iman awak. Awak sibuknya nyuruh awak beriman. Itu penting sampaikan Bapak Ibu. Wahayuna Bapak.
bahwa tentang hal itu, pokoknya sambung bahwa jangan disoalkan sama Pak Datuk, kami aja. Dalam ayat yang disebut ta'awanu 'alal birri wat taqwa, pokoknya sambung. Jadi kalau masyarakat kalau soalkan sama pemerintah, ini yang bisa dong. Yang dulu serah dulu sama nenek mama ini bisa dong. Nenek mama soal dulu sama yang dulu masing-masing ini bisa dong. Yang bisa dong aku ta'awun, pokoknya sambung seluruh masyarakat atau baik untuk membasmi ubah terlarang di situ. Kali itu hati, percaya betul. Jadi syaitan dan min amal syaitan. Karena khamar itu Bapak Ibu ini merusak akal sehat. Kalau sudah rusak akal sehatnya muncul akal jahat. Kalau sudah muncul akal jahatnya akhirnya di mana membawa kejahatan. Maka begitu tolong. Besok kalau ditanya di hadapan Tuhan tidak pernah sampaikan bersama masyarakat yang baik secara terbuka. Yang orang yang nyalahkan itu, salahkan nenek mama, salahkan penghuni. Jangan kalau masih menyalah itu lah, menyalah kedua. Bapak jauh maksud aku menyampaikan itu dari bapak bin saya, bin sawal. Bapak jauhnya, oma andung nenek mama atuh ulur sama pejabat desa sama pejabat keamanan bagai bapak jauhnya awak koyo sama bohon di ubek telarang roti onto baik sogan awak dengan ini kalau sogan awak menegakkan amal ma'ruf nahi munkar ngaku awak pada sogan sama Tuhan itu karena itu ngeri akibatnya ngeri dan banyak terjadi pula kayak di setan kalau terpengaruh di setan kayak begitu isu apa yang terletak di sana. Nah kalau dari datangi, dari rehab, dari apa, pokoknya dari tindakan begitu. Kenapa itu kalau yang sampai itu? Kalau sampai ke kota membahayu. Bahayu kan ini, kalau ceramah yang mana-mana itu dari yang khusus itu kan. Mungkin apa pakai baju seragam tahu. Baik yang khususnya kami bicara lagi. Tapi aku untuk balik itu bodahnya yang tapi aku itu cewek-cewek satunya. Ikut bertanggung jawab dari hadapan Tuhan. Saya lagi. Jadi awak cari solusinya. Jangan lempar ke sana, lempar ke sana, menjadi senjata yang buruk. Jadi kita boleh dalamnya. Senjata yang ketipu melumpuhkan umat Nabi Muhammad, al-ghina wal musik. Jadikan nyanyian dan musik melumpuhkan umat Nabi Muhammad. Kok nyanyian dan musik? Aku terpikir waktu itu Pak. Aku maksudnya nyanyian dan musik. Lagamnya kalau nyanyian itu Pak, itu lopek dari nama public figure ataupun artis. Bapak jauhnya umat Nabi Muhammad itu lebih kagum kepada artis daripada ulama. Lebih kagum kepada artis daripada Nabi. Karena sifat manusia Pak ini akan mencontohi satu yang dikagumi. Kalau kagumnya menjadi artis, mulai bajunya model artis, gaya jalannya model artis, merek sepatunya model artis. Itu sifat dia Pak. Anak Bapak
lebih kagum daripada sama artis daripada sama Ustaz Udin di ulama kampung aku kan oke Ustaz Udin banyak teraman ini kita tahu nama gitu sampai banyaknya ya kan sifat anak bapak ini lebih mencontohi siapa yang mengagumi. Jadi menjadikanlah itu alat untuk menjauhkan generasi dari nabi dan ulama. Pewaris nabi siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Kalau generasi Nabi Muhammad jauh dari nabi dan ulama, jauh dari agama, bisa. Kemudian kalau undangan nyanyian dan musik itu menyaingi bagaimana generasi waktu lebih suku mendengar nyanyian daripada Tuhan. Cek betul Bapak Ibu yang punya HP, punya memori card. Isi dalam memori cardnya yang disimpan mana banyak murotal Quran daripada nyanyi. Kalender disimpan dalam punya data. Mana yang boleh awak lebih cenderung menonton nyanyian atau kajian atau Quran? Awak jawab sudah. Kalau sudah jauh generasi awak daripada Quran, jauh dari hidayah Pak. Kalau sudah jauh dari hidayah dan kebenaran rusak. Suwe pada tu untuk main uji. Buat kajian di Masjid Nurul Iman. Ustadznya Ustadz Khairul. Apa gue konser musik di lapangan bola itu datangkan artis dari Ustadz. Mana yang lebih banyak datang ke Masjid Nurul Iman atau ke lapangan bola? Pasti banyak datang ke lapangan bola. Itu bahaya. Kenapa tipu senjata kapal yang bahaya lebih bahaya daripada rudal dan 1000 peluru? Ini bisa masuk umat satu pun selagi jaringan internet. Anak apa gua dalam kamar masuk senjata Pak. Itu canggih senjata pasti kono. Siapa yang udah pandai nengok internet, nengok media, kono. Hati-hati bukti 22. Awak punya generasi dan anak awak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin, kalian akan diminta pertanggungjawaban atas segala yang kalian pimpin. Kami ulangi, ketika ada masyarakat Rantauwais berbuat dosa, kita masyarakat Rantauwais membiarkan dosa itu. Padahal kita lihat dengan mata kepala kita, orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat itu akan berdosa, dan kita yang membiarkannya akan mendapatkan dosa sama. Nah, kesadaran itu dapat Ibu munculkan kesadaran itu. Kalau sudah sadar dengan itu Pak, makanya dalam Islam itu ada yang suang dulu. Awalnya itu darah, kalau Jawa yang gue itu, makanya amal ma'ruf nahi munkar wajib. Qulil haq walau kana murran, kalau bahasa Nabi katakan yang benar walaupun pahit. Kalau itu Pak, ya, kemarahan Allah itu akan datang. Kalau Allah itu marah, Bapak Ibu ya udah. Tapi itu tidak bisa mulai yang dulu sampai itu tidak bisa dia oleh itu. Datang kemurkaan Allah. Soal itu kalau kita larang untuk kebaikan. Dari dulu tengok dari kenapa bisa mulai itu? Karena awak cewek. Sogan awak yang pada tombek itu. Nah itulah jadi bahan pikiran bagi awak yang buruk.
Itu sambut awak itu bukan sambut awak sambut itu aku jauhnya. Kalau polu memang kalau Prabowo ini bisa buat aku jauhnya sampai ke Prabowo. Yang kunci apa berjuang lah. Nah itu maksud kami. Nampak gerakan awak untuk memberhentikan publik telah takut. Kalau itu tengkau aku. Tak mungkin Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan membawa berkah untuk kami dan kita semua. Kami menyampaikan itu semata-mata untuk kebaikan kita bersama. Kami mendoakan siapapun yang menjabat di Salat Bais ini, mudah-mudahan diberikan pertolongan oleh Allah agar bisa menjalankan amanah dengan baik dan setiap tindakan dan keputusannya berbuah kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan seluruh masyarakat desa Bais selalu hidup rukun dan damai, saling tolong-menolong dalam kebaikan, tidak tolong-menolong dalam keburukan. Kemudian jaga persatuan, kedepankan husnuzon, hindarkan suuzon. Kami ulangi, kedepankan husnuzon, hindarkan suuzon. Karena suuzon itu Bapak Ibu itu mudah mendatangkan keburukan. Kalau kita kedepankan suuzon, buruk sangka, itu akan mendatangkan keburukan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam. Dan kita doa nanti pada Ustaz Fahri Kasahati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, hayyul qayyum, wa atubu ilaih. A'udzu billahi samii 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana اغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا
Terima kasih kepada